Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, saya bersama Ustadz Yusuf Mansur yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di Nusantara khususnya dan seluruh dunia, ya, dan juga bersama Habib Muhammad ya, bin Husain bin Habibi Anis bin Alul Habsyi, cucu Habib Anis putra Habib Husain. Alhamdulillah salah satu murid kesayangan Habib Taufik Asgaf Pasuruan. Wah iya, kita ya Masya Allah. Alhamdulillah ini Ustadz Yusuf kita bisa kumpul di dunia maya, tapi sebetulnya saya ada di rumah Ustadz Yusuf Mansur ini. Cuman Ustadznya mau saya pegang nggak bisa nih. Wah ya, nggak kena nih Ustadznya. Iya, kena tapi nggak kena ini. Pemirsa ini kita menggunakan teknologi green screen ya, pakai green screen. Kemudian kita gabungkan biar betul-betul terasa di satu ruangan ya, di satu ruangan ngaji bareng. Gitu. Beda, nggak beda, bener nggak beda. Alhamdulillah, Masya Allah. Nanti tinggal ke depan menyamakan kualitas videonya dengan software yang lebih khusus lagi sehingga betul-betul cakep insya Allah. Amin. Nah, kita ini ambil tema bahwasannya Nabi juga bekerja itu. Allah. Ya, Nabi juga bekerja. Temanya malam hari ini Habib Muhammad Ustadz Yusuf itu ya, Nabi juga bekerja. Nah, kenapa temanya diambil? Karena mungkin kita merasa bahwasannya ibadah itu sholat yang banyak, puasa yang banyak, zikir yang banyak, ya cari ilmu yang banyak. Kemudian orang-orang yang ahli zikir, ahli sholat, ahli puasa terkadang dipandang oleh orang yang belum paham, wah itu Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustadz kelihatannya hidupnya enak ya, rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid, tapi semua hajat tercapai. Nah, seakan-akan para kiai, para habaib, para ustadz ini nggak punya kerjaan selain rumah masjid ngajar gitu. Apakah betul seperti itu? Ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Saya sebagai host saja. Masya Allah. Ya, saya host ya kan. Ya, biar Habib Muhammad sama Ustadz Yusuf nanti yang banyak ngomong. Tapi saya awali baca hadits 1 sama ayat 1, nanti biar kalian bicara, saya nimbrung-nimbrung aja. Ustadz Yusuf, ini prinsipnya kita nyantai, kita di rumah kita sendiri. Nyantai, bicara seasyiknya ya. Anggap saja nggak ada pemirsa. Anggap saja kita ngobrol-ngobrol, mau minum-minum, mau makan-makan ya, asik. Yang mau nonton biar nonton ya, yang pengen melanjutkan kegiatan biar lanjutin dulu, nanti bisa lihat setelah live streaming kan ada di YouTube, insya Allah bisa dilihat ulang ya. Bisa dilihat ulang. Nah, tapi sebelum semua itu, saya mau cerita sedikit. Kakeknya Habib Muhammad, yaitu Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, beliau ini dikenal sebagai tokohnya para habaib, dikenal sebagai orang yang sangat berilmu, ya dikenal sebagai orang yang sangat berakhlak. Hidupnya ya rumah, masjid, majelis, rumah, masjid, majelis. Kehidupannya seperti itu. Tetapi beliau punya toko. Dan beliau disiplin ya, tiap pagi dan sore ke tokonya. Bahkan Habib Anis ini wafat di bulan Syawal, tanggal 14 Syawal. Di bulan Ramadan dalam keadaan beliau itu sakit. Ya, dalam keadaan sakit, beliau itu keluar dari area rumahnya ke ruko, yang ruko itu baru mau rencana dibuka toko. Hari itu beliau tiba-tiba duduk di situ, kemudian mengatakan, saya akan buka toko ini. Minta dibawakan kurma, ditata semua di situ, kemudian siap untuk berjualan itu ya, siap untuk berjualan. Walaupun dalam keadaan kurang sehat, dia di akhir umur beliau, ya tetap beliau bekerja, di waktunya harus bekerja. Nah, inilah yang menjadi contoh untuk Habib Muhammad. Habib Muhammad ini businessman. Ya, iklan sekalian. Selain beliau ini dakwah keliling, tapi produksi rukuh jalan. Ya, madu jalan. Ya, ya, tapi nggak cari madu. Madu jalan, tapi nggak cari madu Habib Muhammad. Nah, saya sendiri semua saya jalankan.
dulu saya ya sebelum sesibuk sekarang ini, karena sekarang kesibukan menuntut saya membagi waktu harus lebih bagus lagi. Dulu saya ini jualan makanan dari satu warung kedai susu, ya dari kedai susu tempatnya orang jual susu apa ya orang bilang itu kalau orang Solo bilang ya. Dari satu tempat kedai susu ke kedai susu yang lain saya titip makanan, saya naik sepeda ontel itu. Ya. Kemudian besoknya yang laku dibayar, yang nggak laku ya udah kita ambil kembali. Ya. Sambil kita ceramah keliling. Ya. Orang nggak tahu tuh pekerjaan kita di balik layar, nggak tahu. Nah kalau sekarang saya jual buku, penerbit buku, ya, jual buku dan menawarkan buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya alhamdulillah. Kita berusaha meneladani apa yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita mulai Ustaz ya. Saya akan bacakan hadisnya satu dan ayat satu, kemudian kita bahas insya Allah. Sepenuhnya waktu nanti saya serahkan Habib Muhammad sama antum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam radhiyallahu anhu. Wa fi hadis Abi Hurairah. Warada dzalika ala sabil hasrah fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal khuffifa ala Dawud al-Qur'an fakana ya'muru bidawabihi fatusraj fayaqra'ul Qur'ana min qabli an tusraja dawabuhu wa la ya'kulu illa min 'amali yadihi akhrajul Bukhari wa kana alaihi salam yasna'ud duru' kama jaa'a fil Qur'anil Karim wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Al-Anbiya ayat 80. Nah, ini satu hadis dan satu ayat. Masih banyak ayat yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya tentunya hadis yang sangat sahih. Ya, sangat sahih. Tidak diragukan kesahihannya. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khufifa ala Dawud al-Quran." Nabi Dawud alaihissalam diringankan membaca kitabnya. Ya, diringankan membaca kitabnya. Al-Quran di sini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud, bukan Quran yang kita miliki saat ini. Diringankan membacanya. Bagaimana diringankannya? Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj. Nabi Dawud kalau mau naik kendaraan, ya perintahkan kepada bawahannya, karena beliau seorang raja, untuk menyiapkan pelana kudanya atau pelana ontanya untuk disiapkan. Nah, pelananya itu dipasang, belum selesai dipasang, Nabi Dawud alaihissalam telah khatam seluruh isi kitabnya. Ya, telah khatam seluruh isi kitabnya. Jadi kalau Al-Quran 30 juz baru pasang pelana, langsung sudah khatam. Ini termasuk mukjizat, ya, mukjizat Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian dikatakan di sini fayaqra'ul Qur'ana min qabli an tusraja dawabuhu wa la ya'kulu illa min amali yadihi. Dan Nabi Dawud alaihissalam tidak mau makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Karena terjamin halalnya, ya, terjamin halalnya. Nah, apa pekerjaan Nabi Dawud alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Dan kami ajarkan kepada Dawud alaihissalam bagaimana cara membuat baju besi yang digunakan untuk perang, ya, sun'atal labus. Kemudian bagaimana Nabi Dawud membuatnya itu? Nah, itu bukan bagian saya, bagiannya ahli Quran. Ustaz Yusuf Mansur ini dan keluarganya ahli Quran. Ayat-ayat alhamdulillah ada di dada beliau, ya, dan anak-anaknya, dan istrinya, dan murid-muridnya. Biar beliau yang lebih banyak ngomong sama Habib Muhammad nih. Ya, saya sudah membuka. Selebihnya saya bisa pergi, bisa duduk, terserah saya. Jazakumullah khairan. Waktu saya serahkan pada Ustaz Yusuf Mansur. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini selalu nyaman berada dekat Habib Novel, Habib Muhammad, dan demi Allah selalu saya jadikan panutan dan selalu saya jadikan tempat buat bertanya. Bahkan bertanya apa saja yang bukan selalu urusan fikih, urusan yang lain pun saya tanya. Dan memang jawaban-jawabannya senantiasa menenangkan hati. Salah satu yang orang pikir itu dari saya, sebenarnya bukan dari saya, tapi dari Habib Novel, yakni soal teori pupuk. Nah, orang nyangka itu Ustaz Yusuf Mansur tuh teori pupuknya tuh bagus itu. Kalau ada orang fitnah, kalau ada orang kemudian ngomongin, kalau ada orang kemudian nyaci maki, kalau ada orang berbuat jahat, kalau ada orang berbuat
buruk. Udah, itu anggap saja pupuk. Pupuk itu kotor, pupuk itu bau, pupuk itu kemudian orang jijik, pupuk itu orang nggak mau. Tapi orang harus beli pupuk supaya pohonnya itu kemudian tumbuh, rindang, berbuah dan lain sebagainya. Nah, ada orang-orang yang kemudian nganterin pupuk, jangan dipulangin. Nah, itu sebenarnya masdarnya adalah Habib Novel. Saya ke bagian praktek dan kemudian mengajarkan kepada yang lain. Alhamdulillah teori pupuk diterima dengan baik oleh Indonesia dan dunia. Meraih keberkahan majelis ini, barangkali Habib Muhammad nanti yang akan lebih banyak membahas. Izinkan saya membaca sekitar 9 ayat ya tentang bekerja. Ya, mudah-mudahan ketika saya membaca di tengah ya bainal ulamain ini, bainas syakhain ini, di antara dua ahlul jannah ini, mudah-mudahan ini amin. hujjah bahwa mudah-mudahan saya jangan sampai ketinggalan nanti kalau Habib Muhammad dan Habib Novel masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, yang pertama ini ada di dalam surah Al-An'am ya. Silakan nanti teman-teman sambil melihat surah Al-An'am ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Kita lihat ayat yang lain, pokoknya nanti yang membahas adalah Habib Muhammad sama Habib Muhammad. Tugas saya pokoknya bacain aja ayatnya. Sekarang kita berangkat ke surah At-Taubah, pemirsa ya. Surah At-Taubah ayat 105. Surah At-Taubah ayat 105. Dan soal ayat ini memang terang benderang. Dan saya ketika dapat poster aja Habib Novel, itu sudah langsung kayak ada hidayah gitu. Habib Novel ini salah satu keistimewaannya, ini ada istri saya, ada anak-anak yang ikut mendengar. Salah satu keistimewaan Habib Novel dan Habib Muhammad ini, belum ngomong, hidayah udah nyampe. Amin. Bener itu. Ya, iya bener ya. Kenapa harus malu berbisnis gitu kan? Kenapa harus malu berdagang? Kenapa harus malu kemudian menunjukkan dagangannya, menunjukkan bisnisnya gitu kan? Promosi, marketing, kenapa? Iya bener. Nah bisa aja bekerja, itu pilihan judulnya aja tuh udah bikin saya bergembira gitu. Iya ya. Benar. Ayo dagang. Ayo kerja gitu kan. Baik, surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, sekarang kita berangkat ke surat berikutnya, yakni surah Hud ya. Kita berangkat ke surah Hud, dan tadi juga luar biasa dicontohkan salah satu bisnisnya Nabi Allah ya, Daud ya, ayahnya Sulaiman ya. Masya Allah itu contoh nyata, dan kita sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim juga pedagang yang diuji oleh Allah meninggalkan dagangannya. Nabi Allah Lut juga sebelum ke Jordan, sebelum ke Urdun, itu juga pedagang juga yang diuji oleh Allah meninggalkan juga dagangannya. Masya Allah. Baik, surah Hud kita lihat ayat 93 ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum raqib. Ya Allah, sekarang kita berangkat masih surat Hud, ayatnya nggak jauh, ayat 121. Ini udah mau mengantar kepada surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari 120 ya sampai 123. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Sekarang kita berangkat ke surah yang lain. Banyak ini. Ya, kalau ngelihat perintah kerja ada di banyak tempat, Habib Novel, Habib Muhammad nanti tolong dijelaskan ke pemirsa. Berarti kita juga harus banyak kerjanya. Gitu enggak? Harus banyak varian usahanya, sebab tempat atau posisi ayat-ayat tentang bekerja, berdagang, berusaha ada di banyak tempat gitu. Insya Allah, ini di lidah saya masih terasa rotinya Habib Novel. Masih ke bawah ini, Masya Allah. Mesti pesen ini, Allahu Akbar. Ya, kita berangkat ke surah berikutnya, yakni surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya, surah Al-Mu'minun ini keren banget buat teman-teman semua, terutama 4 ayat yang terakhir. Ini bisa dipakai buat amal sehari-hari, ya, amalan sehari-hari. Jangan ditinggal 4 ayat terakhir, ya, baca di pagi hari dan di sore hari. Gunung aja bisa hilang kalau kita baca 4 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Gunung bisa hilang kalau kita bacain, apalagi utang, insya Allah. Amin. Benar itu, apalagi musuh, insya Allah hilang udah. Ya, silakan buka surah Al-Mu'minun ayat 51 ya. Ya, Ustadz, afwan. Ya. Antum bacakan yang 4 ini, ya. Niatkan untuk corona hilang. Oh, bismillah. Bismillah. Amin. Bismillah. Iya, betul itu betul. Allah, itu kan beda kelas. Guru selalu di atas ini, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Masya Allah. Oke, kita balik ke ayat 51 terkait dengan ayat-ayat tentang bekerja. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan banyak sekali wejangan dari Nabi Muhammad supaya tidak ada satupun umatnya Nabi kecuali dia pekerja. Tidak ada satupun umat Nabi pengusaha. Gitu kan? Nggak boleh ada yang jadi pemalas, betul nggak? Ustadz Yusuf A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Ada 3 posisi lagi. Bismillah kita sekalian baca karena habis ini saya istirahat. Iya, nanti yang baca adalah yang menjelaskan adalah Habib Muhammad. Surah Saba. Sekarang kita berangkat ke surah Saba, ke surah ke-34 ayatnya ayat awal ayat 11. Ayat 11. Ya, atau kita boleh baca dari ayat 10 karena kaitannya juga dengan Daud dan Sulaiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل min ibadiyasyakur. Masya Allah, setan jin disuruh kerja juga sama Sulaiman. Masya Allah. Allah. Sekarang kita buka, silakan pemirsa, buka surah Az-Zumar ya. Silakan dibuka surah Az-Zumar, surah ke-39 dan ayatnya pun ayat 39. Surah Az-Zumar ya, ayat 39, surah ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Oke, satu posisi lagi ada di surah Fussilat ya, surah ke-41 ayatnya ayat 40. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun man ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum
innahu bima ta'maluna basir. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya bisa ngopi sekarang. Fadhol Habib, Masya Allah. Betul, Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ini bisa saya sama Habib Novel jumpa langsung sama Ustadz Yusuf. Jumpa roh dengan yang di tengah-tengah kita ini, Masya Allah. Begini, Masya Allah. Ini memeluk ini. Ini memeluk ya. Memeluk ini. Kok agak terasa ya, Beb ya? Kok agak terasa ini. Ustadz, ini Ya. ini saya di depan antum, depan Habib Novel agak grogi ini. Oh. Tapi ini saya niatnya jadi peserta Pildacil. Habib Novel sama antum yang jadi jurinya ini. Dan niatnya gitu aja dah. Jadi aman ya. Kalau salah anak kecil. Iya. Masya Allah. Tapi kalau misalkan ada benernya, ya siapa dulu gurunya ya. Allahu Akbar. Nah, jadi yang berkaitan dengan masalah kerja, masalah pekerjaan, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya kerja itu sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Allah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul SAW bersabda, "Wa ma sabilullahi illa man qutil." Tidak hanya jalan Allah itu untuk orang yang terbunuh aja di medan perang. Man sa'a ala walidayhi fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang kerja untuk mencukupi kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fisabilillah. Barang siapa yang kerja untuk menafkahi anak-anaknya atau tanggungannya, pembantunya, kerabatnya, maka dia di jalan Allah. Wa man sa'a ala nafsihi liyu'iffaha fa fisabilillah. Barang siapa yang kerja untuk dirinya agar dia itu jadi orang yang kuat, yang maksudnya nggak harus minta-minta sama orang lain, punya harga diri, maka yang seperti itu juga termasuk dalam golongan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang berjihad. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi intinya yang namanya ibadah itu kan bukan hanya sekedar ritual-ritual, namun juga penting untuk sama-sama kita perhatikan, yaitu tentang ibadah sosial. Bahkan ada satu kitab, ini kitab sudah diterjemahkan sama Habib Novel. Ini Habib Novel waktu itu belajar kitab ini langsung sama Habib Anis. Judulnya Idhahul Asrar Ulumil Muqarrabin. Menyingkap rahasia ilmu para wali. Ini kitab, uniknya kitab ini Ustaz, ini kitab pegangan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi dulu Habib Abdullah Al-Haddad kalau baca kitab ini hatam diulang lagi. Nah di antaranya di kitab itu ada satu bagian yang dijelaskan sama Habib. Kebetulan yang ngarang Al-Idrus juga ini. Yang ngarang Al-Idrus juga, marganya sama kayak Habib Novel. Habib Novel, iya. Jadi di situ dikisahkan, beliau memberikan satu uraian yang sangat indah. Kenapa sih orang kok kadang-kadang sholat, puasa, tapi nggak merasakan ada perubahan di hatinya? Sekian lama sholat ya nggak ada khusyuk. Kemudian sekian lama puasa, kepedulian sama orang lain juga nggak muncul. Padahal sekian lama dia melaksanakan ibadah yang sifatnya itu ritual. Nah dikatakan di kitab itu bahwasanya ada ibadah-ibadah yang sifatnya itu sosial, itu yang bisa menjadikan orang itu ada rasa dalam hatinya untuk menikmati ibadah. Dan di antaranya yang masuk dalam kisah itu, ada salah seorang ulama dari Bani Israel, saking hebatnya ulama ini, sudah mengarang 800 kitab. Karena 800 kitab. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel yang ada di zaman itu, mengatakan, sampaikan kepada ini yang aku orang hebat yang udah punya 800 kitab, sampaikan begini, kamu hanya memenuhi bumiku dengan kemunafikan, amalmu gak saya terima. Akhirnya orang ini ketika dapat kabar dari Nabi itu, karena orang soleh, ulama dia, pingsan. Saya salah apa? Saya salah apa? Takut dia. Akhirnya dia pergi menyendiri ibadah. Sekian lama ibadah,
Allah mewahyukan lagi pada Nabi Bani Israel itu, suruh nyampaikan lagi, sampaikan sama dia belum dapat ridhoku. Dia itu belum dapat ridhoku. Nulis salah, bersepi-sepi salah juga. Sepi-sepi salah juga. Akhirnya setelah itu dia dapat ilham. Ternyata suruh ke pasar. Sampai di pasar dia suruh dagang, suruh kumpul sama orang miskin. Suruh kumpul sama orang-orang yang lemah, suruh nolong-nolong orang. Ketika dia udah di pasar dia lakukan itu, dia jadi pedagang, dia jadi orang yang nolong orang lain, dia jadi orang yang jujur ketika dia berdagang, maka setelah itu Allah mewahyukan pada Nabi yang ada di zaman Bani Israel itu, sampaikan sama dia sekarang sudah mendapatkan keridhoanku. Jadi artinya jalan untuk menuju Allah itu nggak hanya tadi rumah masjid, sebagaimana disampaikan sama guru kita Habib Novel. Bahkan di dalam kitab Bujairami al-Khatib, kitab fikih yang termasuk yang terkenal, di situ disebutkan juga sahabat itu rata-rata punya profesi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, Tolhah dan Abdurrahman bin Auf, mereka itu bazzaz. Bazzaz itu artinya pedagang kain, tekstil. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bisnisnya tekstil. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab itu Pekalongan. Ya. Ya, agak ada miripnya sama saya. Mukena kan masuk tekstil ya. Mukena masuk tekstil ya. Kemudian kalau Sayyidina Umar bin Khattab makelar. Umar bin Khattab makelar. Kemudian ada Al-Walid bin Mughirah itu haddad. Haddad itu seorang pandai besi. Dan juga banyak sekali ada sahabat Nabi yang ahli berkebun. Jadi sahabat itu dikatakan semuanya itu punya profesi. Bahkan dikatakan wabil jumlati fama ba'atsallahu nabiyyan illa walahu sana'ah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu punya profesi khusus sebagai seorang pekerja. Kemudian Nabi Dawud kan pandai besi. Nabi Zakaria najjar, tukang kayu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dagang pernah. Ra'il ghanam, menggembala kambing juga pernah. Bahkan jadi panglima perang juga pernah. Bahkan juga banyak para ulama, dikatakan ada ulama madhab Syafi'i yang terkenal namanya Imam Al-Qaffal. Itu Qafal itu dari kata akfal. Akfal itu artinya gembok kunci. Jadi pekerjaannya itu adalah tukang kunci. Tukang kunci dulu seorang tukang kunci. Kemudian ketika ada seorang perempuan datang ke sana mau benerin kunci sambil nanya masalah fikih, nggak bisa jawab. Akhirnya dia hentikan usahanya, langsung dia belajar fikih sampai akhirnya jadi ulama terkenal madhab Syafi'i namanya Imam Al-Qaffal. Bahkan Jalaluddin Al-Mahalli, penulis tafsir Jalalain, Al-Mahalli itu seorang tajir, seorang pedagang. Nah, jadi dalam kita itu berprofesi, makanya tidak perlu alih profesi. Nggak perlu alih profesi. Misalkan ini kayaknya jadi pedagang kurang keren. Iya, nggak jadi pedagang misalkan kok kurang dekat sama Allah, harusnya mungkin jadi seorang yang misalkan ahli ibadah dakwah, ahli ibadah dan lain sebagainya. Jangan tak perlu ahli profesi. Sebenarnya apapun profesi kita, maka di situ ada jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekian penampilan dari Dai Cilik. Kita kembalikan lagi kepada para jurinya ini. Habib Muhammad curang ini. Ya. Kurang, Ben. Masih kurang banyak. Kita mau itik-itik dikit. Ustadz Yusuf, Masya Allah. Tadi qiraahnya itu tadi pakai lagu apa itu? Lagu Qiraah Mansuriyah. Itu yang waktu antum pertama kali juara nasional dulu pakai lagu itu? Pertama kali? Honda, kalau itu kan dulu Mujawad ya. Kayak Muammar gitu. Ini ajib tadi. Itu Rocky ke hati. Qiraah yang ke hati. Masya Allah. Ya, qiraah yang ke hati. Satu yang di garis bawahin Ustadz dari apa yang antum baca tadi itu, para Anbiyaul Mursalin itu menekankan, ya semuanya menekankan saya mau amal, ya kalau kalian nggak mau ya terserah, nanti kita lihat aja gitu. Ya saya mau amal, ya kalian kalau nggak mau ikut ya terserah, up to you, ya terserah kamu. Tapi ya, kita lihat nanti ya, siapa yang benar kan gitu. Nah ini ada satu pelajaran yang menarik. Jadi kalau kita ibadah pada Allah Ta'ala, ya ibadah kepada Allah Ta'ala, apapun itu bentuknya ibadah,
pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala, jangan minta penilaian dari orang lain, ya jangan minta penilaian dari orang lain, jangan minta sanjungan dari orang lain, dan jangan marah ketika dicaci, dimaki dan dihina oleh orang lain. Karena perjalanan hidup Anbiya wal Mursalin itu orang yang nggak suka sama ibadah, nggak suka Anbiya wal Mursalin, maka para nabi dan rasul ini biasa dicaci, dimaki, dihina, tapi mereka nggak gubris gitu loh. Jadi mereka nggak gubris, terserah kalian mau begitu terserah. Ya saya mau begini. Nah, saya mau begini. Seperti Nabi Nuh alaihissalam buat kapal, beliau buat kapal dicaci, dimaki, dibilang nggak beres. Di tengah Sahara kok buat kapal yang besar ya, nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada apa itu. Kok seperti itu? Beliau nyantai saja, fokus pada pekerjaannya, ya fokus pada pekerjaannya. Sehingga hasilnya, masya Allah, yang mencaci, yang memaki, yang menghina tenggelam. Nah, yang kerja ini yang selamat, yang amal soleh ini yang selamat, berusaha selamat. Itu poin yang saya dapat dari ayat yang dibaca tadi. Kemudian untuk yang bagian akhir tadi menarik Ustadz, masya Allah, ada banyak itu. Yang terakhir surat Saba tadi ya. Saba ya. Ayat 10 sampai 11 itu. Ya. Itu kalau mau diuraikan berapa bulan? Iya. Ya, awalnya apa nih? Kalau ya katanya Wahyu yang ayat 10 tadi, coba Ustadz, antum saya pengen dengar lagi suaranya. Ayat 10 Ustadz. Udah Habib langsung jelasin aja. Dikit aja. Udah, Habib aja langsung. Mahal suaranya Habib. Insyaallah. Ya jibalu awibi. Ya. Jadi pertama kali itu Allah mengatakan walaqad ataina Dawuda minna fadlan. Dawud alaihissalam sudah kami beri fadl. Jadi Allah Ta'ala itu punya dua sisi. Ya, sisi dalam karunia. Adl wa fadl. Jadi kalau Allah bilang fadl, itu sebetulnya yang menerima nggak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Itu fadl. Kalau adl, menerima sesuai kapasitasnya. Contoh, orang kerja 6 hari, gajian 1 hari, misal ya 100.000. Hari ke-6 digaji 600.000, 6 kali 100, 600.000. Ini yang ngasih adil. Adil, sesuai dengan jatahnya, kapasitas yang sudah terima. Tapi kalau dia kerja 6 hari, seharusnya gajinya itu 600.000, dibayar 6 miliar. Nah itu fadlah. Ini bukan karena yang terima, yang memberi. Yang memberi. Nah, di ayat ini Allah Ta'ala mengatakan walaqad ataina Dawuda dan sesungguhnya walaqad ataina Dawuda minna fadla. Dan telah kami berikan kepada Dawud dari kami fadla. Karunia yang Allah berikan berlebih. Nggak pakai susah payah. Jadi kalau orang lain pakai susah payah, pakai repot-repot, Nabi Dawud ini fadl. Masya Allah. Dan inilah sisi kewalian. Ada wali yang repot-repot baru jadi wali, ada yang nggak repot jadi wali. Iya benar-benar. Rezeki juga gitu. Ada yang orang capek-capek dikasih sama Allah sesuai capeknya. Ada yang nyantai-nyantai, ya tiba-tiba dapat rezeki yang luar biasa. Ini fadl. Nah kalau fadl nggak boleh nggak boleh dihitung-hitung lah. Kok bisa begini ya, bisa begitu? Nggak bisa. Itu fadlullah, karunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari hambanya, tetapi lebih dari Allah yang memberi. Fadlullah. Di sini dikatakan ayat tersebut fadlah, karunia. Maka Allah sampai mengatakan ya jibalu awibi ma'ahu. Di antara karunianya Allah pada Nabi Dawud alaihissalam. Jadi bukan Nabi Dawud yang merintahkan gunung-gunung untuk ikut bertasbih, berzikir pada Nabi Dawud, kepada Allah Ta'ala bersama Nabi Dawud, tapi justru Allah yang mengatakan pada Nabi Dawud. Jadi Allah yang bekerja. Allahnya yang bekerja. Nabi Dawudnya nyantai. Dah kamu zikir, ya, ana yang ngurus, saya yang ngurus. Ya. Kamu zikir, aku yang ngurus. Aku akan buat seluruh alam zikir bersamamu. Ya jibalu awibi ma'ah. Wahai gunung-gunung, bukan cuma jabal, jibal. Artinya itu kalau disebut jibal bukan cuma yang di sekitarnya. Fil alam, di alam jagat raya ini semuanya mendengar suara zikir Nabi Dawud alaihissalam dan diperintahkan untuk ikut zikir bersama Dawud alaihissalam. Nah, kemudian ya jibalu awibi ma'ahu wat tayra, ya. Dan burung. Burung, kamu juga ikut zikir bersama Nabi Dawud alaihissalam.
Masya Allah nih. Yang zikir cuma satu, tapi jagat raya diajak untuk zikir berjamaah. Nah, ayat ini merupakan kata guru saya adalah dalil bahwasannya zikir dengan suara keras dan berjamaah itu ada dalam Al-Quran. Jadi nggak usah cari dari hadis dulu, dari ayat Quran ini, ya zikir berjamaah dengan suara keras, di mana Nabi Daud ketika zikir sendiri, Allah nggak mau Nabi Daud zikir sendiri. Allah minta Nabi Daud ditemani dalam berzikir. Ya, dikatakan awi bima'ah artinya tasbih, bertasbih, berzikir, bertahlil, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah detailnya ulama ketika menjelaskan Al-Qur'an. Saya cuman copy paste apa yang saya pernah dengar dari kakek beliau. Apa yang pernah saya dengar dari kakek beliau, yaitu dari almarhum Habib Anis. Awi bima'ah wa tayra wa alanna lahul hadid. Ya, dan Allah katakan besi saya jadikan lembut untuknya, lunak untuknya. Jadi Allah lagi. Jadi kalau udah Allah yang bekerja, udah jangan ditanya kenapa. Ya narukuni bardam wa salama ala Ibrahim. Allah lagi yang kerja. Nah, ini semuanya dari Allah, fadl, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha hambanya. Tapi hambanya menunjukkan usaha, hambanya zikir, hambanya sholat, hambanya amal soleh, nunjukkan Allah kasih adilnya. Gaji sesuai porsinya dikasih, setelah itu ini loh bonusnya nih. Nih bonus, nih bonus, nih bonus. Lah kita ini melulu minta bonus tapi nggak pernah jalankan yang kewajiban, minta bonus melulu. Bonusnya mana? Bonusnya mana? Tapi yang harus nggak kita jalankan. Wajibnya kita sama Allah nggak dijalankan, melulu minta bonusnya. Nah kalau auliya was solihun, anbiya wal mursalin, mereka semua menjalankan semua yang wajib selesai, Allah kasih bonusnya, fadl. Kemudian dikatakan alanalul hadid, itu sampai dikatakan di tafsir Nabi Daud alaihissalam ketika membuat baju besi itu tidak pernah menggunakan pukul besi, ya nggak pernah. Kemudian tidak pernah menggunakan api, jadi nggak pernah dengan las, dengan dibakar, nggak pernah. Ya, tidak pernah juga ditempa dengan pukul, nggak pernah. Terus bagaimana? Besinya bisa diajak bicara. Sini besi dipegang, ya. Lumer ya, segini lumernya, asyik gitu. Sesuai bentuknya. Semau-mau Nabi Daud alaihissalam dengan tangannya. Masya Allah. Nah di sini juga ada pelajaran. Kalau al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, maka para ulama ini mewarisi ilmu-ilmunya Nabi Bani Israel. Ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Makanya ulama-ulamanya Nabi Muhammad SAW banyak yang bekerja dengan keistimewaan seperti ini. Iya. Contohnya kita lihat sahabat, ya, sahabat saja. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu dapat keistimewaan seperti ini dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang kamu pegang berkah. Didoakan sama Rasulullah, tijarahnya berkah. Sehingga semua sahabat itu kalau mau beli barang di pasar, minta tolong kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya bisa pergi sendiri, tapi karena mengharapkan keberkahannya Allah Ta'ala yang dititipkan di tangan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka sahabat kalau mau beli barang di pasar biar untung, minta tolong sama Abdurrahman bin Auf. Ini uangnya tolong kamu belikan di pasar. Nah ini kalau titip sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, barang yang dibeli itu selalu menguntungkan. Nah ini kita tinggal cari nih orang-orang yang punya tangan begini nih. Ini tinggal cari ini yang fadl, dapat fadl. Ya ini dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya ani a'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Dikatakan di ayat tersebut suruh buat pakaian perang ya, pakaian besi, kemudian juga anyamannya ya kamu buat yang bagus ya, kalau buat yang keren gitu, yang cakep, buat anyamannya yang benar, jangan asal-asalan buat. Wa'malu solihah, setelah itu amal soleh lah ya, setelah itu amal soleh lah. Jadi kamu bekerja tapi beramal soleh, bukan bekerja nggak amal soleh. Nah, ayat ini mencakup semuanya, disuruh usaha, disuruh bekerja dengan kemampuan yang dimiliki. Mampunya apa Nabi Daud alaihissalam? Mainan besi. Ya. Ini punya kelebihan, jangan cuma dibuat mainan. Ya, jangan dibuat pamer-pamer, bukan. Tapi buat cari duit ini. Ya, buat cari duit, setelah kamu punya duit, amal soleh. Ya, disuruh amal soleh. Wa'malu soliha inni bima ta'maluna basir. Karena sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
bagaimana Nabi Daud alaihissalam menggabungkan antara bekerja dan beramal soleh. Dalam ayat tersebut dikatakan oleh Ibn Katsir ya dalam tafsirnya an Abi Hatim bi isnadihi an Ibni Syudzab qala kana Daud alaihissalam yarfa'u fi kulli yawmin dir'an fayabi'uhu bi 6,000 dirham. Nabi Daud alaihissalam itu setiap hari beliau berhasil membuat satu baju besi. Satu baju besi. Artinya membuatnya dengan betul-betul detail, teliti, bagus, cakep. Karena kalau dengan keahliannya sepertinya buat banyak bisa. Tapi beliau buat satu yang bagus. Buktinya bagus bagaimana? Fayabi'uha bi 6,000 dirham. Dijual dengan harga 6.000 dirham. 6.000 dirham itu kalau kurs sekarang mungkin 1 dirham sekitar 500.000 atau berapa? Perak agak Berapa itu perak sekarang itu? Kurang lebih biar kita bisa gambarkan 1 dirham. Habib Muhammad biar cari. Coba kita kembali Mas Seto ke layar monitor, saya mau lihat. Nah, jadi 1 dirham itu berapa nanti Habib Muhammad akan carikan. Harganya 6.000 dirham. Alfain lahu wali ahli. Yang 2.000 dirham hasil penjualan itu beliau simpan untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian wa 4,000 dirham yut'imu biha Bani Israel khubzal hawari. Dikatakan yang 4.000 dirham itu beliau beli roti yang terbaik kemudian disedekahkan kepada Bani Israel. Warga masyarakat di mana Nabi Daud alaihissalam itu hidup bersamanya. Jadi masyarakatnya dikasih seorang raja yang beri makan masyarakatnya dengan uangnya sendiri pribadi, bukan dengan uang gaji, bukan dengan uang negara, tapi dengan hasil kerja. Hasil kerja di luar profesinya sebagai raja gitu ya. Dari hasil kerjanya itu dibagikan kepada masyarakat Bani Israel. Yang menarik berarti dibagi 3, 20, 20, tapi diambil 20 saja nih, 2.000 saja. 2.000 untuk Nabi Daud, yang 4.000 berarti Nabi Daud hanya ambil 1/3, yang 2/3 diserahkan kepada masyarakat. Ini yang namanya bekerjalah dan beramal soleh. Bekerjalah dan beramal soleh, syaratnya begitu. Nah kalau kita enggak, bekerjalah dan timbunlah harta. Iya, benar. Bekerjalah dan bakhillah. Bekerjalah dan pikirlah. Ya, bekerjalah dan takut kehilangan duit. Bekerjalah dan takut kehilangan kekayaan. Bekerjalah, simpanlah karena kamu akan miskin nanti kalau dibagi. Bekerjalah dan hati-hati loh, nanti terjadi resesi dan sebagainya, kamu nggak punya uang. Ini nggak ada dalam mentalnya Muslim. Bekerjalah dan beramallah soleh. Nah, yang terakhir ditutup dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau kita bicara Nabi Sulaiman alaihissalam, Masya Allah. Anaknya Nabi Daud. Seorang ayah tuh pasti pengen anaknya lebih dari bapaknya. Seorang ayah pasti pengen anaknya lebih dari bapaknya. Itu baru ayah. Kalau ayah nggak mau dikalahkan sama anaknya, ini ayah palsu nih. Kalau ayah yang asli benar-benar ayah, dia pengen anaknya itu bisa mengalahkan dirinya. Allah. Makanya Nabi Adam alaihissalam sangat senang luar biasa karena punya cucu yaitu Nabi Muhammad SAW yang mengalahkan beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam senang dan berdoa minta sama Allah cucu yang diajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Cucu yang akhirnya menjadi imam atau pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Cucu yang luar biasa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman mendapatkan itu. Kedua kami ditambahkan kepada Sulaiman kemampuan wa fahamnaha Sulaiman. Nabi Sulaiman ditambah kemampuan memahami. Kemampuan untuk memahami lebih dari Nabi Daud alaihissalam. Bahkan kerajaannya lebih luas dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman bisa memerintah jin, bisa memerintah binatang, bisa berbicara dengan binatang, bisa merintah angin jadi kendaraannya. Nah, yang menarik sampai tadi dikatakan mau bangun kerajaan, Nabi Sulaiman minta sama Allah Ta'ala kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Minta sama Allah itu super. Sehingga ketika bangun kerajaan juga luar biasa. Nah, ini ada pelajaran. Jadi ibadah-ibadah, kerja-kerja. Ibadah totalitas, kerja juga totalitas. Ibadah totalitas, kerja juga totalitas. Ibadah yang profesional, kerja yang profesional.
Tapi kerja dikatakan bagian dari ibadah kalau kerja itu untuk mendukung ibadah. Sallu ala nabi. Itu ayat yang antum baca tadi Ustadz. Ana dapatnya ngerangkumnya begitu. Luar Nah, biasa. ini sekarang yang baca yang harus ngerangkum. Gantian. Terus saya malah mau anu aja, mau baca lagi aja biar nanti ambil maaf. Ini curang bener ini. Karena ada kosakata pasar kan, ada kosakata pasar di dalam Al-Qur'an. Ewa. Ya, tatkala kemudian orang-orang menghina para nabi, ngeledek para nabi. Oh, nabi kok kerja, oh nabi kok ke pasar gitu loh. Ewa. Ya, ada dalam surah Al-Furqan, tugas saya baca, nanti yang menjelaskan Habib Muhammad dan Habib Novel. Saya ngopi dulu. Ngopi dulu. Ini ada dalam surah Al-Furqan, surah ke-25, kita baca mulai dari ayat 7 ya. Kita baca mulai dari ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Langsung lompat ke ayat 20, masih genre yang sama. Langsung lompat ke ayat 20 di surat yang sama Al-Furqan. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Masya Allah. Fadhal Habib Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Ini Ustadz Yusuf belum terangkan apa-apa ini Ustadz. Iya, Cerdas itu. Pandai memanfaatkan situasi. Ya Ustadz, Masya Allah. Ini saya tadi saya ngeliat di tablet yang saya bawa ini. Di antara yang dilakukan sama Nabi Muhammad SAW itu adalah beliau ketika di Madinah, beliau juga membangun pasar khusus untuk akad yang sesuai dengan syariat. Jadi seorang nabi itu selama ini kan kita dengarnya bangun Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Enggak, bukan cuma Masjid Nabawi yang dibangun sama Nabi Muhammad. Pasar dibangun sama Nabi. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, dalam satu kitab tarikh itu total semuanya kaum muhajirin, ansor, tua, dewasa, anak kecil semuanya, laki, perempuan, itu sekitar angka 900-an. Dan ketika itu rata-rata, maaf, miskin.
Nah, dan penguasa ekonomi di kota Madinah di saat itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Mereka punya pasar-pasar dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad keliling ke pasar-pasar itu, survei pasar. Survei ya? Survei pasar itu Rasulullah SAW. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW buat pasar sendiri. Dan akhirnya ketika pasarnya Nabi ini jalan, rata-rata orang Yahudi justru bisnis di pasarnya Rasulullah. Masya Allah. Jadi benar-benar Rasulullah SAW ini multi talenta. Jadi apapun juga itu bisa beliau. Urusan ekonomi, urusan agama, urusan mengolah hati, urusan apapun juga memang bidangnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak sekali hadis bagaimana Nabi ngajarin ketika itu para sahabatnya untuk berdagang yang benar itu gimana. Ketika ada orang jual gandum, atasnya kering, bawahnya basah. Ketika Nabi pegang atasnya, terus Nabi pegang sampai bawahnya. Nabi katakan, kok kenapa nggak kamu tunjukkan ini yang bawahnya kalau memang seperti ini basah. Jadi diawasi, jadi pasar itu berjalannya diawasi oleh Rasulullah SAW. Dan hasilnya akhirnya orang-orang kaum muslimin di Madinah itu ketika itu rata-rata jadi orang-orang yang berkecukupan. Bahkan bukan hanya sekedar berkecukupan, tapi juga berderma. Jadi hartanya itu digunakan untuk perjuangan agama Islam. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketika menyerahkan setengah hartanya untuk Nabi, beliau mengatakan, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan saya itu datang Abu Bakar As-Siddiq, enggak menyerahkan setengah hartanya, semua hartanya diserahkan untuk Rasulullah SAW. Katanya Umar ketika itu, udah dari sini saya udah tahu dah, bahasanya saya udah enggak bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Benar. Ada juga firman Allah Ta'ala juga saat yang ada di surat Al-Baqarah ayat 180-an, 100. Nah itu betul. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Jadi ini ayat ketika orang haji ini. Haji itu kan harusnya kan niatnya pure ibadah ya ketika hajinya. Tapi sebelum haji, kalau orang itu mau bisnis nggak ada masalah. Justru ada perintah di Al-Qur'an, silahkan cari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kan kalian fadlan. Jadi anugerah Allah. Jadi kalau kita usaha ya mungkin transaksi hasilnya sekian, tapi berkahnya itu yang merupakan fadlan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang saya ini agak teringat karena Ustadz Yusuf ini kan ahli Quran. Ada satu orang habaib Ustadz tinggal di daerah Jawa Timur, Habib Ja'far bin Syekhon Asgaf. Generasi lampau, itu kakeknya Habib Taufik itu. Itu saat itu ulama yang hidupnya membaktikan dirinya untuk Al-Quran. Bahkan beliau itu punya keahlian bisa mencocokkan ayat Quran dengan angka. Nah, Ustaz kalau pernah lihat ada simbol H ada angka 110-nya gitu kan pernah lihat mungkin Ustaz ya? Ya simbol itu kan H itu artinya habsyi, 110 itu hitungan ain, lam sama ya ali. Itu jadi simbol Ustaz, namanya hitungan jumal. Nah, tradisinya orang-orang Yaman di masa itu kalau ada masjid yang dibangun, masjid dibangun 1300 sekian Hijriah, maka akan nyari potongan ayat yang sesuai dengan angka itu, kemudian ditempelkan ayatnya itu di masjid. Nah ini Habib Alwi Al-Habsyi Solo, abahnya Habib Anisat, ketika selesai bangun Masjid Riyad, maka saya itu datang ke Habib Ja'far bin Syekhon. Ini Masjid Riyad selesai dibangun tahun sekian. Ini Habib Ja'far nggak pakai repot-repot mikir, langsung mencari potongan ayat yang sesuai dengan angka itu. Sampai sekarang aplikasinya belum ada ini. Aplikasi Jumal ini sampai sekarang belum ada ini. Aplikasinya belum ada di Android di mana-mana belum ada. Itu ayatnya fa asbahu zahirin. Ketika itu ayat yang sesuai untuk tahun pembangunan di Masjid Riyad. Ya mungkin ini Ustaz, saya lanjut lagi kembali ke Habib Novel. Iya. Ini kalau apa namanya ini nggak bisa satu episode. Benar. Bisa satu episode. Cuman mau minta episode lain ini kan harus minta kesediaan waktunya Ustadz Yusuf Mansur, Habib Muhammad yang super sibuk juga. Kalau saya kan di rumah saja ya kan, di rumah saja ya. Kalau Habib Muhammad ini kan walaupun di rumah saja tapi kan kemana-mana. Ya, betul. Masya Allah. Nah, saya tambah dikit lagi Ustadz.
Siap. Eh, jadi yang menjadi keluhannya Yahudi dan keluhannya orang-orang musyrik di masa Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak percaya gitu ya. Mereka tidak percaya kalau yang di hadapan mereka itu Nabi akhir zaman adalah karena salah satu keahlian Nabi Muhammad SAW yaitu berdagang. Jadi Rasulullah SAW pergi ke pasar, berdagang, bekerja, ya. Kemudian ya makannya makan roti, ya. Makan seperti manusia. Sifat basyariah Rasulullah SAW yang ditonjolkan ini menyebabkan mereka ya menjadi alasan untuk ingkar. Dan ini sekarang banyak orang yang niru Bani Israel, niru mereka yang ingkar sama Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan kawan-kawan kita umat Islam nggak meniru seperti itu. Kalau lihat ustadz, lihat kiai, lihat habib kok hidupnya bisnis ya, kalau dilabeli ini hubud dunia ini. Nah, ini cinta dunia ini. Yang cari cuma duit, yang diomongkan duit dan duit dan duit. Oh, bisnis gitu ya. Kalau memang habib betul, kalau kiai betul, ya ustadz betul, mestinya di masjid, dilanggar, ngaji, pegang kitab, baca Al-Quran. Ini kalau hidupnya cuma di Tanah Abang kok jadi habib ini. Di Klewel kok habib gitu ya. Enggak percaya, saya nggak percaya. Jadi begitu lihat hidupnya ke pasar nggak percaya. Itu berarti mirip dengan sifat yang diabadikan dalam Al-Quran orang-orang yang ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita nggak boleh mengukur keilmuan, ketakwaan, kedekatan seorang di sisi Allah Ta'ala dengan profesi bekerja yang dia miliki. Nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi kita jangan menggunakan ayat ini untuk bela diri. Nggak boleh. Ini untuk kita jangan berbicara buruk tentang orang lain. Jangan kemudian kita bela diri, oh saya nggak banyak sholat nggak apa-apa, saya nggak banyak ngaji nggak apa-apa, yang penting saya banyak kerja. Ini juga salah. Karena para anbiya wal mursalin, auliya wal sholihin, mereka ngajinya banyak, mereka zikirnya banyak, mereka wiridnya banyak, mereka kerjanya juga banyak. Sehingga dikatakan orang-orang soleh itu di tokonya khatam Al-Quran sekian kali. Di tokonya bisa bersolawat sekian puluh ribu kali. Di tokonya bisa baca kalimat tasbih sekian puluh ribu kali. Imam Nawawi sambil jaga rahimahullah, jaga toko ayahnya, bantu ayahnya jualan, baca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran. Begitulah para ulama. Karena yang namanya ibadah dan bekerja itu bisa sinergi, nggak bertolak belakang. Karena orang zikir sambil jualan ya bisa, orang zikir sambil nyopir ya bisa, ya kan? Bahkan kalau naik pesawat, yang namanya pilot itu ya sambil jalanin pesawat baca Al-Quran bisa, autopilot kok. Ya, bisa semuanya. Nggak ada alasan untuk kita kemudian mengurangi ibadah karena bisnis ya, karena bisnis. Justru dengan bekerja, kemudian ke pasar dan lain sebagainya, dengan diniati yang baik menjadi ibadah. Kecuali orang-orang yang memang waktunya udah habis, sehingga dia nggak bisa aktivitas ke pasar. Contoh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu beliau saat diangkat jadi khalifah, itu masih pergi ke pasar sambil memikul kain dagangannya. Karena beliau pedagang kain. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berangkat ke pasar, bawa kain dipikul gitu. Nah, di jalan ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ditanya sama Sayyidina Umar yang kerjanya maklar. Ya, Sayyidina Umar kerjanya maklar. Beliau pun ditanya, kenapa kamu ke pasar? Mestinya urusi ini umat, urusi masyarakat. Kamu sekarang presidennya. Ya, Amirul Mukminin kamu, ini khalifahnya ini. Udah, jangan kerja ke pasar lagi. Maka beliau berkata, radhiyallahu anhu, lantas bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Kewajiban sebagai suami dan sebagai orang tua. Bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Benar juga ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dah, sekarang sahabat mau rapat, kita pikirkan. Maka hasil ya kesepakatan para sahabat dibuatlah bid'ah. Yaitu yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak tercantum di dalam Al-Quran, dalam hadis, enggak. Bid'ahnya apa? Menggaji khalifah. Masya Allah. Dah, kamu butuhnya untuk makan satu tahun berapa kira-kira? Butuhnya berapa? Maka digaji dari Baitul Mal, dari kas negara untuk gaji khalifah. Cuman gajinya secukup kebutuhan pokok. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
betul-betul audit istrinya, ditanya, kamu makan kira-kira butuh berapa? Butuh berapa? Diaudit benar. Dan dilaporkan, butuhnya segini. Nggak Sampai manfaatkan. segitu ya? Sampai segitu, Bib ya? Iya, beliau nggak manfaatkan jabatannya, justru jangan sampai ngambil keuntungan yang lebih dari kebutuhan pokok. Benar, Presidennya saat itu ya, khalifah, Benar. karena yang dipakai Baitul Mal, uangnya umat Islam. Nah, saat itulah setelah berjalan setahun dengan gaji yang ada, suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat istrinya makan gula-gula, permen. Ya, makan gula-gula. Sayyidina Abu Bakar lihat istrinya makan gula-gula, maka nanya, "Kamu kok bisa dapat gula-gula dari mana? Ada yang ngasih hadiah atau apa?" "Saya beli." "Dari mana uangnya?" Dijawab, "Gaji yang tiap bulan itu saya keperluannya saya hemat-hemat gitu. Ada sisa dikit saya tabung 1 tahun bisa buat beli permen ini." Langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu panggil bendahara negara, suruh ke sini. Kenapa? Mulai besok gaji saya dikurangi karena kelebihan. Istri saya bisa lebih hemat. Allah, ini muridnya Nabi Muhammad SAW. Ini mertuanya Rasulullah SAW. Radhiyallahu anhum ajma'in. Betul-betul amanah, ya betul-betul amanah dan bekerja. Yang dipikirkan itu yang penting keluarganya hidup itu. Kalau punya lebih, semuanya diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini tingkatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jangan dibandingkan untuk ngukur yang lain, susah. Nah, untuk ngukur kita sendiri aja, kita punya duit ya nggak segitunya kok kita ini. Ini kita ukur diri kita lah. Sayyidina Abu Bakar seperti itu ya, kita minimal 1 mili% lah, bagus lah. Nah, artinya ada ke sana. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah itu dikatakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dalam Sahih Bukhari atau yang lain, komentarnya para sahabat, kenapa Sayyidina Abu Hurairah itu radhiyallahu anhu mendapatkan hadis lebih banyak? Para sahabat yang berkata, dahulu kami disibukkan oleh pasar. Ya, sementara Abu Hurairah itu tinggal di Suffah bersama Nabi Muhammad SAW. Selalu menemani Rasulullah. Kami disibukkan oleh pasar. Artinya sahabat biasa bisnis ke pasar dan dibagi waktunya. Tapi kalau ada yang memang khusus, orang-orang khusus, bertugas khusus, wajar. Yang nggak punya keluarga, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggak punya keluarga saat itu, hanya ibunya, belum menikah. Kemudian kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada tetangganya, ya, kamu hari ini ikut ngaji sama Nabi Muhammad SAW. Kamu ikut pengajian sama Rasulullah SAW hari ini, ya. Saya ke pasar. Nah, nanti malam badal isya duduk bareng. Apa yang kamu dapat ajarkan ke saya. Besok, ya, saya yang kepada Nabi Muhammad SAW, kamu yang ke pasar. Jadi sahabat membagi jam kerjanya. Sehari kerja, sehari sama Rasul. Sehari kerja, sehari sama Rasul SAW. Tentunya setiap sahabat beda-beda. Tapi perhatiannya pada bekerja ini nggak lepas. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi khalifah, kemudian beliau itu inspeksi ke masjid. Di masjid ada anak muda di waktu duha, ya. Di waktu duha, waktunya orang sibuk bekerja, jam-jam pasar gitulah. Mungkin jam-jam 10, ya. Jam 10, anak muda ini setelah dari masjid, diam di situ, nggak kemana-mana. Nggak keluar dari masjid lagi, nggak bekerja. Ditanya sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa kamu di sini? Dijawab, saya mau ibadah. Nah, terus makanmu dari mana? Penghasilanmu dari mana? Dijawab, saya punya saudara kandung yang dia bekerja, dia menafkahi saya. Maka komentar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, akhuk a'bad minnak. Saudara kandungmu itu lebih ahli ibadah dibanding dirimu. Nah, terus sikap kita harusnya bagaimana? Yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Jangan mencari dunia lupa akhirat, ya. Jangan menjadikan akhirat alasan untuk melupakan kewajiban keluarga. Jangan menjadikan akhirat melupakan kewajiban terhadap keluarga, kewajiban ngasih nafkah istri, ngasih nafkah anak, ya. Jangan alasannya akhirat. Oh, saya mau keliling dakwah, saya mau keliling pengajian ke tempatnya Habib-Habib itu nyaman, saya jelas nyaman. Duduk sama Habaib sama Kiai ya pasti nyaman hatinya. Iya. Makan dikasih, minum dikasih, nasihat dikasih, ya nyaman. Yang di rumah yang nggak nyaman. Ngopi-ngopi yang di rumah yang nggak nyaman, yang di rumah yang pusing. Mau bayar sekolah pakai apa? Ya, mau bayar kontrakan pakai apa? Yang di rumah yang nggak nyaman, yang begini nggak benar. Yang benar adalah bekerja, itu ikhtiar. Hasil terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja berikhtiar, niatkan untuk kasih nafkah keluarga, insya Allah ada barokah. Atur waktu untuk cari ilmu, atur waktu untuk sholat. Kita akan sholat di malam hari lebih utama. Ya, ibadah di waktu orang tidur kan lebih utama.
dan pekerjaan itu macam-macam. Intinya Islam benci sama pemalas. Ya, Islam benci sama pemalas. Faidza faraghta fansab. Gitu Ustaz, insyaallah. Closingnya dari antum. Ini kalau diterus-teruskan nyampe subuh. Asyik soalnya. Jujur seneng anak, asyik, nikmat. Rasanya tuh antum ada di sini, nggak di sono. Iya. Allah tahu saya rindu sama Habib Novel sama Habib Muhammad. Allah tahu. Betul. Insya Allah nanti kalau diizinkan Allah Ta'ala, entah kapan kita bisa segera bertemu di dunia nyata. Amin. Ma'alutuf al-afiyah. Amin. Nggak di dunia maya. Insya Allah. Habib Muhammad, saya yang suka aneh sama Habib Novel ini. Yang suka aneh sama Habib Novel. Kalau keretek hati saya kayak apa, beliau pasti WA itu. Bingung juga saya. Masya Allah. Ya Allah. Ada ikatan batin berarti Ustaz. Iya. Ada ikatan batin berarti. Benar. Ya Allah. Ini Senang. Cuman ini masalahnya, ya, yang di sini jenggotnya hitam. Yang di tengah jenggotnya hitam. Yang di sini belum sempat semir coklat tua, belum sempat. Ya, mesti diulangi nanti yang udah semiran, insyaallah. Qadha Ustaz. Jadi ini sangat memotivasi sekali ya para pemirsa bahwa dari judul aja seperti yang saya tadi katakan udah kuat sekali gitu. Para nabi saja bekerja. Jadi tidak ada alasan buat kita umat Islam untuk kemudian duduk berleha-leha, malas ya, kemudian tidak mau bekerja. Bahwa ada orang yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa berusaha itu beda dengan tidak mau bekerja dan tidak mau berusaha. Saya kira ini harus ada sambungannya dan kita nantikan nih ya episode selanjutnya nih dari Habib Novel dan Habib Muhammad. Insya Allah cara penjelasannya saya bukan memuji ya, tapi ini yang saya rasakan gitu ya bahwa cara Habib Muhammad dan Habib Novel itu menjelaskan itu dekat dengan yang diperlukan dalam hidup ini. Itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi agama itu bukan sesuatu yang jauh. Ya, agama bukan sesuatu yang sangat tinggi, tidak bisa kejangkau. Agama bukan sesuatu yang enggak kepake dalam kehidupan ini. Dan contoh-contoh itu memang nyata juga dijalankan oleh Habib Muhammad, Habib Novel, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur keduanya. Amin. Dan para habaib yang lain, para ulama yang lain, berikut orang tuanya, guru-gurunya, dan turunan-turunan yang ke akhir zaman. Jadi tidak ada yang bisa saya tambahkan, kecuali meminta tambahan waktu, ya, mungkin seminggu sekali gitu, begini. Kayaknya ajib ini. Siap. Demi Insya Allah. Allah nih, umat ngelihat begini aja, itu sudah hiburan paling hebat buat umat. Masya Allah. Benar itu, benar. Dan tadi Habib menyapa ustadz-ustadz yang lain, Habib menyapa kemudian kiai yang lain, Habib menyapa dari lintas organisasi yang lain. Itu luar biasa. Itu menurut saya seperti ngelihat bahwa beginilah cara ulama-ulama zaman dulu bersahabat. Beginilah cara-cara ulama zaman dulu membangun kemudian pertemanan, membangun kemudian hubungan, tidak menjaga jarak, tidak malah kemudian bermusuhan. Allah. Apalagi kontennya adalah konten yang dibutuhkan. Kan senang orang. Berarti kalau saya kerja saya menjalankan sunnah Nabi ya, Bib. Iya. Tuh, ada rekamannya tuh. Ajib. Ya, tinggal doa berarti dari Habib Muhammad. Bismillah. Silahkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة لنا هذا المجلس مجلس معمور بالعلوم النافعة والأعمال المقبولة نفتح علينا وعلى أولادنا وطلبتنا فتوح العارفين وفقنا يوم في الدين وعلمنا وإياهم التأويل والله يدفع عنا البلاء والوباء خصوصا وباء كورونا ويشفي أمراض المسلمين ولم نسلفنا صالح بمثل هذه الدعوات والمناسبات ولجأنا ممن الله يتقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا ممن صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا حتى نهضى بالغفران والعتق من النيران وإلى قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Ustadz Yusuf Mansur, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan majelis yang seperti ini bisa menginspirasi kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun bersama siapapun. Dan yang seperti ini bisa dibuat oleh teman-teman saya dimanapun berada bersama teman-teman ulama dimanapun. Nah, insya Allah saya pengen nanti berikutnya tetap ada Ustadz Yusuf Mansur, tapi kita tambah pesertanya. Insya Allah. Ya, siapa tahu Habib Muhammad bisa melobi guru-gurunya di Jawa Timur. Ya, nanti ada lintas Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya, kan Ustadz Yusuf di Banten, ya kan? Tangsel, Tangerang kan? Ya, Jawa Barat. Jadi sudah majelis lintas Pulau Jawa. Atau mungkin dengan guru-guru kita yang di Yaman barangkali, ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Allah. Menyenangkan. Kita kan baca kitab, biar semua bisa menikmati. Ya, semua bisa menikmati. Jazakumullah khairan. Tapi ini emang ajib ini. Bener. Nggak kepikiran sama saya. Bener juga ya. Bisa begini. Dan murah, Ustaz. Murah. Koneksi internet, ya, kamera, selesai. Nah. Nggak kepikiran bener loh. Ini karomah. Karomah. Amin. Ini fadla. Fadlan. Kedepannya ntar kita ajak yang lain untuk ikut siarkan langsung. Iya. Karena teman kita banyak yang punya channel-channel YouTube itu akan senang kalau ada konten juga. Akan senang kalau ada konten. Kalau bersatu gini asyik. Insyaallah keren. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Saya kangen masakan yang ada di tempat Ustadz Yusuf Mansur, Garangasem. Iya. Dan saya membayangkan Garangasem itu rasanya saya bisa menyentuhnya dari sini. Masya Allah. Garangasem itu. Kalau saya ini bisa masuk ke dalam layar nih, akan ke situ, set, ambil Garangasemnya. Garangasemnya, ajib, enak Garangasemnya. Itu teknologi Maryam itu. Teknologi Maryam. Teknologi Maryam. Dari mana? Muncul. Betul. Nah, kalau digabungkan teknologi Sayyidatuna Maryam sama muridnya Nabi Sulaiman, tahta Bilqis. Ajib. Nah, ini kita bahas setelah kita offline. Ini pemirsa nanti ikut-ikut obrolan gini nggak enak. Ini yang khusus saja ini. Pemirsa mohon maaf, saya harus undur dulu, kami undur duru. Insyaallah berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.